Untuk memahami kenapa banjir kali ini begitu menghancurkan, kita harus melihat ke belakang. Jauh ke belakang. Karena bencana sebesar ini tidak pernah terjadi tiba-tiba. Ia selalu dimulai dari satu hal, perubahan lanskap. 20 tahun yang lalu, pulau ini masih dipenuhi hamparan hijau. Hutan tropis yang rapat, akar yang memeluk tanah, dan sungai-sungai yang mengalir pelan di bawah kanopi hutan. Tapi seiring waktu, hijau itu mulai pudar, sedikit demi sedikit, dan kemudian semakin cepat. Menurut berbagai lembaga pemantau hutan, sejak tahun 2001, Sumatera telah kehilangan lebih dari 4,4 juta hektar hutan. 4 juta hektar, angka yang sulit dibayangkan, setara dengan luas Pulau Bali yang hilang berkali-kali. Dan yang hilang bukan hanya pohon. Yang hilang adalah penyangga bencana, akar-akar yang menahan air, tanah yang menyerap hujan, dan bukit-bukit yang dulunya kokoh ditopang hutan. Jika kita menelusuri peta, perubahan itu jelas. Area hijau berubah menjadi perkebunan skala besar. Lereng pegunungan dibuka untuk pertambangan. Kawasan yang dulunya hutan lindung berubah fungsi menjadi lahan produksi. Jalan-jalan baru membelah hutan, membuka akses untuk logistik dan ekspansi. Perubahan ini terjadi perlahan, tahun demi tahun, hingga membentuk pola besar. Pola yang baru kita sadari saat bencana datang. Ketika hujan ekstrim mengguyur wilayah yang sudah kehilangan hutan, tanah tidak lagi kuat menahan air. Air tidak lagi meresap perlahan, tapi meluncur cepat ke bawah, membawa lumpur, batu, hingga batang-batang pohon raksasa. Inilah mengapa longsor terjadi di puluhan titik sekaligus. Inilah mengapa sungai tiba-tiba meluap dengan kekuatan yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Semua yang terjadi di tahun 2025 sebenarnya akumulasi dari perubahan yang sudah dimulai sejak 2 dekade lalu. Dan ini membawa kita ke pertanyaan berikutnya. Ketika hutan berubah menjadi lahan produksi, bagaimana dampaknya terhadap sungai, tanah, dan kawasan rawan longsor?